Hey, saya Hakim Air. Hari ini saya mau bahas paradoks terbesar abad ke-21. Kita adalah generasi yang paling terhubung secara teknologi dalam sejarah manusia, tetapi sekaligus generasi yang melaporkan tingkat kesepian tertinggi yang pernah tercatat. Angka yang mengejutkan, riset dari berbagai negara menunjukkan bahwa lebih dari 30% orang dewasa di negara-negara dengan penetrasi smartphone tertinggi melaporkan sering merasa sangat kesepian. Angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelum era internet. Di Jepang, masalah kesepian bahkan dianggap begitu serius hingga pemerintah membentuk kementerian khusus untuk menanganinya. Di Indonesia sendiri, kita adalah salah satu pengguna media sosial paling aktif di dunia. Rata-rata lebih dari 3 jam sehari dihabiskan di berbagai platform sosial. Namun, berbagai survei kesehatan mental menunjukkan pola yang serupa. Semakin aktif seseorang di media sosial, semakin besar kemungkinan ia melaporkan perasaan kesepian dan merasa dirinya tidak cukup. Apa yang sebenarnya terjadi di otak kita? Neuroscience menjelaskan fenomena ini dengan sangat jelas. Otak manusia berevolusi selama ratusan ribu tahun untuk merespons koneksi sosial yang nyata. Tatap muka, sentuhan fisik, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Semua sinyal itu memberi konfirmasi kepada otak bahwa kita benar-benar terhubung dengan sesama manusia. Lalu memicu pelepasan oksitosin, hormon yang memperkuat ikatan sosial. Interaksi digital, meskipun terasa nyata, tidak mengaktifkan seluruh rangkaian respons neurologis yang sama. Likes, komentar, dan emoji memang memberikan dorongan dopamin jangka pendek yang menyerupai kepuasan sosial, tetapi tidak menghadirkan kedalaman hubungan yang dibutuhkan otak agar benar-benar merasa tidak kesepian. Aristotle di era digital. Aristotle mendefinisikan persahabatan sejati sebagai hubungan ketika kedua pihak sungguh-sungguh menginginkan kebaikan satu sama lain, bukan sekadar kesenangan sesaat atau keuntungan bersama. Menurutnya, persahabatan seperti ini membutuhkan waktu bersama yang nyata, pengalaman yang dibagikan secara langsung, dan kedalaman yang tidak bisa dibangun secara terburu-buru. Di era ketika seseorang bisa memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi tidak memiliki satupun yang dapat ditelepon pada malam tergelap dalam hidupnya, kita melihat betapa relevannya pemikiran Aristotle. Kuantitas koneksi tidak pernah bisa menggantikan kualitas kehadiran. Pelajaran dari masa pemulihan. Setelah stroke, ada masa ketika saya tidak bisa banyak berinteraksi secara langsung. Saya menjadi lebih aktif di dunia digital. Dan pada awalnya itu terasa seperti pengganti yang cukup baik. Namun ada sesuatu yang tetap terasa hilang. Sesuatu yang tidak dapat diisi oleh notifikasi atau komentar, bahkan yang paling tulus sekalipun. Yang akhirnya paling menyembuhkan bukanlah interaksi digital saya, melainkan suara anak saya yang menelepon dan benar-benar menghabiskan waktu untuk mendengarkan, bukan sambil scrolling. 30 menit percakapan yang tulus terasa jauh lebih mengisi daripada 300 komentar positif di video saya. Data riset mengajarkan bahwa teknologi sehebat apapun tidak dapat menggantikan kebutuhan paling mendasar otak manusia akan koneksi yang nyata. Aristotle mengajarkan bahwa persahabatan sejati dibangun dari waktu dan kehadiran, bukan dari jumlah followers. Dan masa pemulihan saya mengajarkan bahwa satu percakapan yang tulus selalu lebih berharga daripada 1000 likes. Satu pertanyaan sebelum kita selesai. Berapa jam hari ini kamu habiskan berinteraksi di depan layar, dan berapa menit kamu benar-benar hadir bersama seseorang secara langsung? Tulis jawabanmu di kolom komentar, lalu bagikan video ini kepada siapapun yang perlu diingatkan bahwa koneksi nyata tidak bisa digantikan algoritma. Kunjungi channel saya dan mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih, salam hikmah.